Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami, yang telah memberkati kami dari hari ke hari. Terpujilah Engkau yang sudah memilih kami dan memanggil kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau setia di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami ada di sini, dan kami ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami, Engkau membuka hati, seluruh pikiran dan telinga kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh boleh mendarat di hati kami, hidup kami diperbaharui, mata kami dibukakan, dan hidup kami dipulihkan, sehingga kami boleh memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan, karena kami punya Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon bimbingan-Mu, memohon pencerahan, memohon pertolongan-Mu, supaya firman-Mu dapat kami terima dengan baik. Di dalam nama yang ajaib dan indah itu kami berdoa. Amin. Senang sekali berada di hari-hari ini, mendekati hari-hari di mana kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dia yang disalibkan, namun dia juga yang dibangkitkan dari antara orang mati. Hari Paskah sudah di ambang pintu, dan kita sekalian sedang mempersiapkan diri merayakan Paskah di dalam suasana yang tentunya sedang ada penuh dengan keprihatinan, akan tetapi tentunya kita tidak lupa mengucap syukur oleh karena tahun ini kita masih boleh merayakan dan menyambut Paskah walau di dalam segala keterbatasan yang ada. Mari kita membuka firman Tuhan pada saat ini, dan kita akan membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Matius 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Sebagaimana yang kita ketahui bahwa
beberapa hari lagi kita akan masuk dalam peringatan Jumat Agung yang dilanjutkan pada hari Minggu. Kita akan merayakan Paskah, hari besar, hari kemenangan kita. Walaupun berbagai teori telah disebarkan untuk membungkam fakta akan kebangkitan Kristus, namun semua itu tidak berhasil membuat kita gentar, membuat kita ragu, dan kita semua yakin bahwa Yesus telah dibangkitkan oleh karena bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, beberapa hari sebelum kematian dan kebangkitannya, Alkitab mencatat peristiwa penting, saudara-saudara, dan salah satunya adalah peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem, yang kemudian dikenal atau kita kenal dengan Minggu Palem. Peristiwanya sudah kita baca tadi di dalam Injil Matius pasal yang ke-21, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai dan dielu-elukan oleh banyak orang yang berseru, Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Peristiwa arak-arakan yang fenomenal. Arak-arakan yang sangat ramai. Namun ada yang menarik untuk kita perhatikan di dalam peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem. Sebagaimana dicatat dalam Matius 21 tadi. Kalau kita meneliti dengan seksama, kita akan melihat ada 3 kelompok yang ada di antara kerumunan itu, atau di dalam Injil Matius pasal 21, baik di ayat yang pertama sampai 11, dilanjutkan dengan ayat-ayat yang selanjutnya. Mari kita lihat 3 kelompok itu. Kalau kita memperhatikan dengan baik, maka kita akan menemukan kelompok yang pertama yang saya sebut atau saya namakan sebagai kelompok diam. Mari perhatikan ayat yang ke-10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, siapakah orang ini? Aneh bukan? Sementara orang banyak mengeluh-elukan Yesus, ternyata ada juga sekelompok orang yang diam, tidak ikut di dalam arak-arakan tadi, bahkan pertanyaannya sangat aneh. Sementara orang berseru-seru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Justru orang ini bertanya, siapakah dia? Banyak orang yang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Karena memang Paskah adalah hari raya besar mereka, atau hari besar atau hari raya mereka. Paskah adalah peringatan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, yang disebut sebagai Exodus, dicatat dalam kitab Keluaran. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir ditandai dengan matinya anak-anak sulung bangsa Mesir. Tetapi anak-anak sulung orang Israel tidak mati oleh karena mereka telah menuruti firman Tuhan yang memerintahkan mereka untuk membubuhkan darah anak domba di ambang pintu rumah mereka. Dan itu sebabnya peristiwa Paskah diperingati oleh orang Yahudi. Karena peristiwa diluputkannya anak-anak orang Israel pada waktu itu disebut sebagai Pesach atau dilewati. Dan hari ini Paskah kita peringati sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nampaknya walaupun sambutan begitu meriah, sambutan begitu luar biasa, masih tetap ada saja orang yang tidak tahu, tidak mau tahu, atau bahkan mungkin tidak peduli dengan rombongan yang besar tadi. Berita heboh tentang Yesus di seluruh tanah Israel.
Di mana-mana orang-orang mendengar Yesus melakukan mujizat. Di mana-mana orang mendengar dan melihat Yesus melakukan tanda ajaib. Namun berita itu tidak sanggup menyentuh hati mereka. Inilah yang saya sebut sebagai kelompok diam. Kelompok yang tidak memiliki antusias menyambut Yesus. Bagi mereka, Yesus tidak terlalu penting. Ada ataupun tidak ada, Yesus sama saja. Ada Yesus ya sama saja, tidak ada ya sama saja. Hidup mereka tetap sama. Mungkin hidup mereka sudah nyaman. Hidup mereka sudah cukup. Mereka sudah menikmati segala-galanya. Mereka tidak perlu apa-apa lagi. Yesus tidak lagi dibutuhkan oleh mereka. Sayang sekali memang, bahkan hingga hari ini, kita menemukan orang-orang yang bahkan tidak merasa perlu dengan hadirnya Yesus. Ada Yesus ya sama saja, tidak ada ya sama saja. Yesus tidak terlalu bernilai. Tepatlah kata-kata dari seorang hamba Tuhan bernama Tim Keller. Yang saya kutip kalimatnya, Tim Keller berkata, "You don't realize Jesus is all you need until Jesus is all you have." Kita tidak akan pernah mengalami atau kita tidak akan pernah merasakan Yesus adalah segala yang kita butuhkan sampai kita mengalami peristiwa bahwa hanya Yesus yang tinggal dan yang kita miliki. Dunia dengan segala kemegahannya, hidup dengan segala kesuksesannya, sering membutakan mata saudara dan saya, sehingga seringkali kita tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, dan merasa tidak perlu Yesus. Hadirnya wabah corona hari-hari ini sesungguhnya bukan peristiwa kebetulan. Semua itu mencelikkan mata kita semua bahwa tidak ada yang lebih kita butuhkan selain dari Yesus Kristus di dalam hidup Anda dan saya. Masih beranikah kita mengambil posisi untuk berada di dalam kelompok diam ini? Faktanya Anda dan saya membutuhkan Yesus, bukan? Terlepas dari betapa sukses dan hebatnya kita, semua kehebatan, semua kejayaan, semua kekayaan yang ada pada kita, hari-hari ini kita sudah mengalami sendiri. Semuanya tidak berarti. Dan kita hanya perlu satu, yaitu Yesus Kristus. Itulah kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, saya temukan di dalam Alkitab, bagian Alkitab ini adalah kelompok yang saya sebut kelompok agamawi. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-15, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Well, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bukanlah orang yang asing dengan Yesus Kristus. Mereka telah mengamati apa saja yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan mereka sudah mengikuti Yesus cukup lama. Tetapi pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, Alkitab mencatat bahwa Yesus masuk ke dalam bait Allah dan Yesus pun disambut oleh anak-anak. Walaupun pada waktu itu Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-12 dan seterusnya, bahwa Yesus mengusir para pedagang di bait Allah dan Yesus menunggang balikkan meja-meja penukaran uang. Namun ayatnya berkata, anak-anak berseru di dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Dan reaksi dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini sangat mencengangkan.
Alkitab berkata bahwa hati mereka sangat jengkel. Nampaknya teriakan hosana dari mulut anak-anak justru menimbulkan iri hati, membuat gerah kelompok orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Mereka merasa terganggu dengan hadirnya Yesus yang dengan lancang mengobrak-abrik bisnis di dalam bait Allah. Bahkan bukan hanya itu saja, pujian dan sanjungan yang diterima Yesus dipandang sangat lebay, sangat berlebihan. Inilah kelompok agamawi. Inilah kelompok yang merasa terancam eksistensinya, terancam keberadaannya, bahkan praktek-praktek busuk berkedok agama yang selama ini mereka praktekkan sudah ditelanjangi oleh Yesus. Hati mereka meluap dengan kejengkelan. Mereka merasa posisi mereka terpojok oleh karena hadirnya Yesus. Memang kehadiran Yesus membuat kehidupan yang berdosa menjadi tidak lagi nyaman. Firman-Nya, pengajarannya sangat keras. Walaupun sebetulnya pengajarannya sangat lembut. Namun karena dosa yang sudah begitu menguasai hidup mereka, menjadikan firman yang didengar itu begitu keras. Menjadi keras karena mereka tidak mau meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dosa yang sudah dijalani bertahun-tahun. Bukankah itu juga terjadi dalam hidup kita? Hadirnya Yesus menjadi gangguan serius bagi kita. Bahkan seringkali kita tidak merasa betah berada di gereja, betah mendengarkan firman Tuhan. Karena nadanya seperti dalam tanda kutip menyindir-nyindir. Nadanya seperti menyinggung-nyinggung dosa dan pelanggaran saya. Itu sebabnya seringkali kita mendengar orang-orang yang berkata, Pak Pendeta ini kok nyindir-nyindir ya. Mungkin ada orang yang membocorkan dosa-dosa dan pelanggaran saya kepada Pak Pendeta. Sehingga Pak Pendeta kok menyindir-nyindir. Sebetulnya bukan menyindir. Tetapi firman Allah itu hidup dan kuat. Ia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sampai dalam. Memisahkan sendi dari sumsumnya. Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata demikian. Hadirnya Yesus seringkali menjadi gangguan bagi banyak orang. Sehingga muncul kompromi-kompromi di dalam kehidupan Anda dan saya. Ya, kalau boleh ikut Yesus, tetapi dosa jalan terus. Atau kalau boleh ikut Yesus, tapi tetap cinta dunia. Ikut Yesus, ikut Yesus. Sogok sana, sogok sini, jalan terus. Suap sana, suap sini, jalan terus. Pokoknya saya kolekte. Pokoknya saya persembahan. Pokoknya saya ke gereja. Pokoknya saya pelayanan. Jadi WL, jadi worship leader. Jadi singer, jadi pemain musik, jadi pengurus gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya orang ikut Yesus. Tetapi tidak mau menyangkal diri dan memikul salib. Dan kalau ada di antara kita yang merasa terancam dosanya, hidup kita tidak lagi nyaman karena firman-Nya, hidup kita tidak lagi nyaman karena kehadirannya. Hari ini adalah panggilan Tuhan bagi Anda dan saya untuk kita merendahkan hati, datang kepadanya, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, dan mulai menanggalkan segala sesuatu yang sia-sia. Praktek-praktek kotor, dan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tidak akan pernah bisa mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Sementara kita juga mempertahankan kenyamanan dan kenikmatan duniawi
yang selama ini kita pertahankan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus mengasihi Anda dan saya. Dia menunggu Anda dan saya untuk bertobat dan mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Kelompok yang ketiga, saya temukan di dalam bagian ini adalah kelompok yang disebut sebagai kelompok ramai. Matius 21 ayat 8 berkata, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus. Dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana. Kelompok yang ramai, kelompok yang sangat antusias menyambut Yesus. Namun antusiasme mereka berubah hanya dalam beberapa hari saja. Mereka yang tadinya berteriak dan berseru Hosana. Beberapa hari kemudian mereka juga yang berteriak dan berseru, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Kata Hosana seringkali juga beberapa orang menyebutkan Hosiana, sama saja. Hosana, Hosiana, arti dasarnya adalah selamatkanlah kami sekarang juga. Namun di dalam perkembangan selanjutnya, di dalam pemakaian selanjutnya, kata Hosana, pemakaiannya bukan lagi sekedar permohonan selamatkanlah kami sekarang. Kata Hosana atau Hosiana, artinya kemudian bergeser, keselamatan telah datang. Keselamatan telah datang. Itu sebabnya wajar mereka berseru kepada Yesus, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Hosana dalam hal apa? Ternyata orang-orang ini berteriak kepada Yesus. Ternyata mereka telah mendengar dan telah melihat mujizat-mujizat yang besar yang dilakukan Tuhan Yesus. Bahkan Injil Yohanes mencatat bahwa beberapa hari sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus telah melakukan mujizat besar dengan membangkitkan Lazarus yang sudah ada dikubur selama 4 hari lamanya. Peristiwa ini besar. Dan mereka telah mendengar hal itu. Mereka berteriak Hosana. Karena mereka berkata, selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami, Yesus. Mereka menaruh harapan yang besar bahwa Yesus akan menjadi juru selamat mereka. Juru selamat untuk membebaskan mereka dari penindasan Romawi pada waktu itu. Dan kita tahu secara mencatat bahwa Israel pernah ada di dalam penindasan dan penjajahan Romawi cukup lama. Dan mereka mengharapkan Yesus yang telah melakukan mujizat-mujizat besar itu untuk menjadi Mesias, untuk menjadi juru selamat bagi mereka. Dan karena mereka bersorak, Hosana, Hosana. Engkaulah Mesias, engkau juru selamat, selamatkanlah kami dari penindasan Romawi. Selamatkanlah kantong kami, selamatkanlah kami, merdekakanlah kami dari fisik, dari penyakit-penyakit dunia. Selamatkanlah kami dari kemiskinan. Selamatkanlah kami dari masalah rumah tangga. Selamatkanlah kami dari bisnis yang makin lesu. Selamatkanlah kami dalam masalah-masalah ekonomi yang begitu luar biasa. Mereka lupa bahwa semua yang mereka mintakan, semua pergumulan yang mereka hadapi saat itu bersumber dan berakar kepada satu hal yang bernama dosa. Dosa manusia telah merusak segala-galanya. Apa yang mereka alami hari-hari ini adalah gejala atau hal-hal yang terlihat di luar. Simptom yang terjadi sebagai akibat dosa
yang telah dilakukan oleh manusia. Dan sesungguhnya Yesus datang bukan sekedar untuk menyembuhkan simptom atau gejala-gejala yang nampak dari luar. Tapi sesungguhnya Yesus datang untuk membereskan akar masalahnya. Yesus datang untuk membereskan, membebaskan manusia dari dosa. Dan menebus mereka melalui karya salib. Itu sebabnya mereka kecewa karena Yesus tidak melakukan apa yang mereka harapkan. Dan mereka justru berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Adakah Anda dan saya masuk dalam golongan ini? Mengikut Yesus karena ingin kaya. Mengikut Yesus karena ingin hidup nikmat, bebas dari sakit penyakit, dan segala kenikmatan dunia lainnya. Padahal Yesus menawarkan sesuatu yang lebih bernilai, sesuatu yang kekal. Dia berkata di dalam Yohanes pasal 11:25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Itu sebabnya tidak jarang orang Kristen kecewa dan meninggalkan Yesus karena tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Kalau kita mengikut Yesus hanya untuk urusan dunia, dengarlah perkataan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Lalu kelompok seperti apa yang kita harus ada di dalamnya? Bukan di kelompok diam, bukan di kelompok agamawi, bukan juga di kelompok yang hanya sekedar ramai. Anda dan saya dipanggil bukan hanya sekedar ikut rombongan yang berteriak, Hosana, Hosana. Hanya sekedar untuk urusan kantong, untuk urusan kehidupan sehari-hari, urusan makanan minuman, urusan yang remeh-temeh, urusan kehidupan di dunia ini terus dunia, dunia, dan dunia. Anda dan saya dipanggil bukan mengikut Yesus karena motivasi-motivasi dunia. Anda dan saya dipanggil mengikut Yesus karena di dalam Dia sajalah kita mendapatkan hidup kekal dan pengampunan dosa. Orang yang sudah diampuni dosanya tak lagi akan hidup bagi dunia, namun dia akan hidup bagi Tuhan dan sesama. Selamat mempersiapkan dan merayakan Paskah. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Kristus menang. Ada sebuah lagu yang sangat indah yang karenanya saya mengajak kita semua untuk bernyanyi bersama. Sebuah lagu yang berjudul Mataku Tertuju Padamu. Mari kita menyanyi bersama. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti
kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur kami masih diizinkan untuk mempersiapkan diri menyambut Paskah. Tuhan, kami percaya bahwa kemenangan Kristus di atas kayu salib, kemenangan Kristus di atas kematian adalah kemenangan yang luar biasa, yang kuasanya masih sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami menang. Engkau yang berkuasa sanggup memulihkan kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini. Biarlah Engkau menolong kami supaya kami boleh mengikut Engkau apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dunia begitu bergejolak. Dunia begitu menakutkan. Kabar-kabar menakutkan kami dengar setiap hari. Namun sesungguhnya di atas semua kabar yang menakutkan ada kabar sukacita bahwa Kristus sudah menang atas maut. Karenanya kami tidak takut menghadapi segala sesuatu. Karena kami percaya bahwa Yesus sudah menang. Bahwa kami dalam kehidupan kami untuk bukan sekedar menjadi kelompok diam, untuk tidak menjadi kelompok agamawi, untuk tidak menjadi kelompok yang ramai, namun jadikan kami murid yang setia, murid yang rela membayar harga untuk mengikut Yesus, murid yang rela menyangkal diri dan memikul salib setiap hari, supaya olehnya kami bisa mengikut Engkau. Ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, supaya kami boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu yang sejati. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal, Engkaulah Alfa dan Omega. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat merayakan Paskah.